Pernah punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas gimana caranya mengubah ide-ide besar itu jadi kenyataan. Kita akan pakai alat yang namanya manajemen proyek. Pasti pernah kan ya? Tiba-tiba dapat ide cemerlang, tapi pas mau mulai, bingung. Rasanya tuh kayak lihat puncak gunung dari jauh. Keren sih, tapi jalan setapaknya mana ya? Dan ternyata kita nggak sendirian. Hampir semua ide keren itu ujung-ujungnya mentok sama tembok tebah yang sama, waktu yang mepet, uang yang terbatas, sama tim yang ada. Nah, manajemen proyek itu ibarat cara kita buat mendobrak tembok itu secara sistematis. Oke. Mari kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebelum kita bisa ngatur-ngatur sesuatu, kita harus paham dulu dong, apa sih sebenarnya proyek itu? Ini langkah pertamanya nih, untuk mengubah mimpi jadi sesuatu yang nyata. Jadi, menurut definisinya, proyek itu adalah sebuah upaya yang sifatnya sementara. Nah, kata kuncinya ada dua, sementara dan unik. Artinya, ada tanggal mulai dan tanggal selesainya yang jelas. Dan tujuannya itu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Bukan sekedar kerjaan rutin yang diulang-ulang setiap hari. Biar lebih kebayang, coba kita bandingkan. Proyek itu kayak misi mendaratkan manusia di bulan. Tujuannya satu, spesifik, dan kalau udah selesai, ya selesai. Beda banget sama katakanlah operasional harian di percetakan. Itu adalah kegiatan yang jalan terus-menerus. Disinilah bedanya. Proyek punya satu target jelas, sementara operasi itu sifatnya repetitif. Sekarang, kita masuk ke jantungnya manajemen proyek. Anggap aja ini semacam panel kontrol kita, dengan 3 tuas utama yang harus terus-menerus kita seimbangkan, supaya proyek kita berhasil. Nah, ini dia, segitiga manajemen proyek. 3 sisinya adalah lingkup, yaitu apa aja yang mau kita kerjakan. Waktu, berapa lama pengerjaannya, dan biaya, berapa duit yang dibutuhkan. Dan di tengah-tengahnya ada kualitas. Yang paling penting, ketiganya ini saling terkait, nggak bisa dipisahkan. Jadi intinya adalah kita nggak bisa mengubah satu sisi tanpa mempengaruhi sisi yang lainnya. Ini soal tawar-menawar atau trade-off. Mau proyeknya cepat selesai dan hasilnya bagus, siap-siap biayanya pasti nggak akan murah. Mau yang bagus dan murah, bisa. Tapi ya sabar, pasti butuh waktu lebih lama. Dan kalau kita mau yang cepat dan murah, ya biasanya kualitasnya yang jadi korban. Terus, kenapa sih ini penting banget? Soalnya segitiga ini bukan cuma teori. Ini tuh kompas kita buat mengambil keputusan sehari-hari. Ini maksa kita buat jujur sama diri sendiri dan realistis. Apakah keinginan kita sesuai dengan sumber daya yang kita miliki? Nah, segitiga inilah yang bantu kita menjawab pertanyaan itu. Oke, kita sudah tahu batasannya, sekarang waktunya gambar peta. Di bagian ini, kita akan lihat 2 alat utama yang bisa bantu kita membuat rute yang jelas dari titik awal sampai tujuan akhir proyek kita. Alat pertama namanya diagram PERT-CPM. Mungkin kedengerannya rumit ya, tapi intinya gini. Ini adalah cara untuk menggambarkan semua tugas di proyek dan melihat gimana tugas yang satu nyambung ke tugas yang lain. Tujuannya adalah untuk menemukan jalur kritis, rangkaian tugas terpanjang yang menentukan kapan proyek kita paling cepat bisa selesai. Nah, ini contohnya. Setiap lingkaran itu adalah sebuah pencapaian atau milestone dan panahnya adalah tugas yang harus dikerjakan. Coba perhatikan jalur yang warna merah. Itulah jalur kritisnya. Artinya, kalau ada satu aja tugas di jalur ini yang telat, maka seluruh proyek bakal ikut telat. Ini ampuh banget buat memahami alur kerja. Lanjut ke alat kedua yang mungkin lebih sering kita lihat, diagram Gantt. Anggap aja, ini kalender versi canggih untuk proyek kita, yang mengubah daftar tugas menjadi sebuah garis waktu visual yang bentuknya diagram batang. Di sini kelihatan jelas banget gunanya. Kita bisa lihat setiap tugas, kapan harus dimulai dan selesai, dan yang paling penting, siapa penanggung jawabnya atau PIC-nya. Ini enak banget dipakai buat penjadwalan dan ngecek progres dari minggu ke minggu. Jadi, kapan kita pakai yang mana? Gampangnya gini, pakai PR per CPM di awal-awal untuk memetakan hubungan antar tugas yang rumit. Kalau sudah kebayang, baru deh pakai diagram Gantt untuk komunikasi sehari-hari, penjadwalan, dan melacak apakah semua berjalan sesuai rencana. Rencana sebagus apapun, nggak ada artinya kalau eksekusinya berantakan. Sekarang kita pindah dari dunia perencanaan ke dunia nyata. Fase ini adalah tentang mengawasi kemajuan, mengatasi masalah, dan yang penting, terus bergerak maju. Selama eksekusi, di kepala seorang manajer proyek selalu ada 3 pertanyaan ini, yang sebenarnya cerminan dari segitiga manajemen tadi. Apakah kita tepat waktu?
apakah kualitasnya sesuai standar, dan apakah kita masih di dalam batas anggaran. Kalau proyek kita melibatkan pihak luar, jenis kontrak jadi penting banget. Intinya ada 2 jenis utama. Pertama, kontrak harga tetap, di mana resikonya lebih besar di kontraktor kalau biaya bengkak. Kedua, kontrak penggantian biaya, di mana klien menanggung biaya yang wajar ditambah keuntungan. Ini cocok kalau lingkup proyeknya belum terlalu jelas di awal. Untuk menjawab 3 pertanyaan kunci tadi, kita butuh laporan. 3 laporan ini ibaratnya dashboard mobil kita. Laporan kemajuan itu menunjukkan kecepatan kita, laporan keuangan itu indikator bensin, dan laporan kendala adalah lampu peringatan yang kasih tahu kita soal potensi masalah di depan. Oke, kita sudah hampir di garis finish. Tapi, menyelesaikan proyek itu ternyata bukan akhir dari segalanya. Di bagian terakhir ini, kita akan membahas apa sih arti kesuksesan yang sesungguhnya. Banyak orang berpikir kalau proyek selesai tepat waktu dan sesuai budget, itu sukses. Padahal, itu baru setengahnya. Sukses yang sejati juga mencakup evaluasi. Apa yang berhasil? Apa yang enggak? Apa yang kita pelajari dari proses ini? Poin terpentingnya ada di sini. Tujuan utama dari evaluasi bukanlah untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk belajar. Pelajaran yang kita dapat dari proyek saat ini adalah aset paling berharga untuk memastikan proyek kita di masa depan berjalan lebih baik dan lebih mulus. Jadi, kita kembali ke ide cemerlang Anda yang di awal tadi. Sekarang, Anda punya peta dan kompasnya. Itu bukan lagi sekedar mimpi, tapi sebuah proyek yang menunggu untuk dimulai. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan bekal ini, bagaimana Anda akan memulai perjalanan Anda?